Kiai Abdurrahman Wahid itu harus diselamatkan dari tindakan-tindakan yang bersifat non-profesional generasi NU di bawahnya yang berusaha mengikuti jejak dari Kiai Abdurrahman Wahid, tetapi tanpa melihat situasi-situasi kritis yang berlangsung sekarang ini. Perjalanan kelima tokoh muda NU yang berlangsung baru-baru ini ke Israel itu seakan-akan telah bersifat doktriner. Yang saya maksud dengan doktriner di sini adalah bahwa pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi, coba perhatikan gambar ini. Di dalam gambar ini, Kiai Abdurrahman Wahid itu dilukiskan sebagai Semar. Semar adalah tokoh besar di dalam dunia pewayangan. Sebuah dunia yang di dalam beberapa hal seperti yang ditulis oleh Romo Mahnis Suseno dan juga oleh Benedict Anderson yang menjadi pedoman sebagian besar masyarakat Jawa. Dan buat saya ini tidak mengherankan kalau kemudian Kiai Abdurrahman Wahid itu digambarkan seperti Semar. Semar yang diungkapkan di dalam dunia pewayangan itu adalah hampir bersifat superhuman. Walaupun di dalam kehidupan sehari-hari Semar hidup di dalam dunia bawah. Yang saya maksud dengan dunia bawah ini adalah masyarakat biasa, bahkan tinggal di Karang Tumaritis, di mana Semar bertindak sebagai lurahnya dan merupakan bagian dari punakawan yang melambangkan rakyat biasa. Akan tetapi sejatinya Semar itu adalah sekali lagi superhuman di dalam dunia pewayangan, di mana wejangan-wejangannya dan kesaktiannya itu melebihi seluruh kekuatan-kekuatan individu dari para kesatria, baik kesatria Pandawa maupun dan terutama kesatria Hastina. Di dalam konteks inilah kemudian Semar menjadi tokoh yang pada dasarnya melindungi dunia yang digambarkan di dalam pewayangan tersebut. Inilah arti dari gambar seperti yang dijelaskan kepada saya oleh seseorang di sebuah kantor di Surabaya, di Jawa Timur pada 2019. Nah, jika kita kemudian mengangkat bahwa Kiai Abdurrahman Wahid itu adalah seorang Semar di dalam sistem politik Indonesia, lebih tepat lagi kita sebut di dalam sistem budaya politik Indonesia, maka bagaimana kaitannya dengan kepergian 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama ke Israel? Mereka bukan saja berfoto bersama dengan Presiden Israel, melainkan salah satu dari mereka itu menyampaikan pidato. Dan di antara kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut tokoh muda yang berpidato itu mengatakan bahwa mereka mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh Kiai Abdurrahman Wahid. Di dalam pengertian lain, Kiai Abdurrahman Wahid telah menjadi pendahulu
dari apa yang dilakukan oleh 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, menurut saya di dalam konteks ini kita perlu memberikan pembelaan kepada Kiai Abdurrahman Wahid dengan beberapa alasan yang disampaikan oleh kalangan NU itu sendiri. Yang pertama, coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Stakuf di dalam sebuah konferensi pers yang dilaksanakan pada 16 Juli 2024. Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Shimon Peres? Ya. Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya? Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Penjelasan dari Kiai Yahya Stakuf ini bisa juga dilengkapi dengan penjelasan dari Zanuba Arifah Hapsah atau yang lebih dikenal dengan Yeni Wahid seperti berikut ini. Kalau mau ke Israel harus jelas ketemu dengan siapa, menyampaikan pesan apa, dan kemudian bisa mengukur dampak yang akan terjadi kalau kita pergi ke sana itu apa. Gitu. Jadi caranya juga penting. Kita lihat latar belakang PM-nya apa, siapa. Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Ehud Barak, ini semua adalah tokoh-tokoh moderat yang memang menginginkan ada negara Palestina merdeka terbuka untuk kemungkinan itu, gitu loh. Kalau Netanyahu kan nggak mau. Netanyahu secara terang-terangan mengatakan dia nggak mau mengakui negara Palestina merdeka, jadi udah susah mau diajak ngomong. Kalau mau niru Gus Dur harus ngerti dulu apa yang dilakukan Gus Dur, jangan asal niru-niru doang. Keluarnya aja yang ditiru, nggak ngerti, dan kemudian tiru semuanya dong, jangan cuma satu sisi saja. Karena Gus Dur tidak hanya bertemu dengan tokoh Israel, tapi juga bertemu dengan tokoh Palestina. Gus Dur bertemu juga dengan Yasser Arafat. Karena saya mendampingi, saya ada di sana di samping Bapak gitu loh. Jadi saya ngerti betul. Nggak bisa hanya bertemu dengan satu sisi saja, tanpa bicara juga membawa sisi yang lainnya. Tidak apple to apple. Betul. Ya. Dan konteks pada hari itu tidak sedang terjadi genosida di Palestina. Tidak terjadi genosida dan ada kemauan sebagian besar warga Israel ya waktu itu ya untuk mau mencoba mengakui negara Palestina merdeka. Dari two state solution, konteksnya selalu two state solution. Dua penjelasan ini bisa kita katakan berasal dari elit NU. Pertama dari Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Stakuf, dan yang kedua dari Yeni Wahid yang merupakan putri dari Kiai Abdurrahman Wahid itu sendiri. Jadi di dalam konteks ini kita melihat ada sebuah penggolongan elit NU itu sendiri berusaha untuk memberikan sebuah penjelasan yang menciratkan adanya pembelaan terhadap Kiai Abdurrahman Wahid. Akan tetapi bukan saja elit NU yang berusaha melakukan pembelaan terhadap Kiai Abdurrahman Wahid, melainkan juga
dari yang kami duga masyarakat atau anggota Nahdliyin biasa yang sekali lagi kami duga tidak pernah muncul ke permukaan ke dalam jajaran elit. Inilah yang ditulis oleh salah satu penanggap dari konten kami, yaitu konten yang memberikan klarifikasi tentang konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Yahya Stakuf. Bunyi pembelaan itu adalah seperti berikut. Gus Dur pasti telah mengkalkulasi seluruh tindakan dan pernyataannya seberapa besar manfaat dan resiko yang akan ditimbulkannya. Beliau juga meyakini kebenaran dan kemaslahatan tindakan dan pernyataannya serta menyadarkannya di hadapan Allah serta mengabaikan penilaian dan hujatan manusia. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Buat saya, yang terakhir itu jauh lebih menarik untuk diberi komentarnya, bahwa apa yang disampaikan oleh komentator terakhir yang saya katakan berasal dari tokoh akar rumput kaum Nahdliyin itu menunjukkan telah berkinerjanya apa yang saya sebut sebagai darah biru NU. Seperti yang saya tulis di majalah Gatra dengan judul Darah Biru NU, status Kiai Abdurrahman Wahid sebagai darah biru NU itu telah membentengi diri Kiai Abdurrahman Wahid dari setiap tuduhan-tuduhan yang tidak perlu, dari setiap tuduhan-tuduhan yang dianggap memperlemah posisi sosial dan politik Kiai Abdurrahman Wahid. Dalam arti kata lain, dengan menyandang status darah biru NU itu, maka hampir seluruh kaum Nahdliyin itu mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Kiai Abdurrahman Wahid, lalu kemudian meyakini bahwa seluruh sistem tindakan Kiai Abdurrahman Wahid itu bermaksud atau bertujuan mulia dan tidak mungkin berbuat hal-hal yang tidak senonoh, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat-sifat ya tidak mulia. Inilah ya operasionalisasi dari konsep darah biru NU. Dan di dalam konteks ini kita melihat bahwa kaum Nahdliyin walaupun senyatanya ya menyadari dan melihat bahwa Kiai Abdurrahman Wahid telah datang ke Israel, akan tetapi bukan untuk tujuan yang bukan-bukan, melainkan untuk sebuah tujuan yang mulia. Inilah pembelaan yang dilakukan baik oleh elit NU itu sendiri maupun oleh, sekali lagi, aktor akar rumput kaum Nahdliyin itu sendiri. Oke, lalu apa pendapat saya tentang itu? Saya mungkin salah satu di antara sekian banyak orang atau tokoh-tokoh yang telah berinteraksi dengan Kiai Abdurrahman Wahid. Dan buat saya, apa yang dilakukan oleh Kiai Abdurrahman Wahid itu selalu mengandung unsur vivere pericoloso, yaitu menyerempet bahaya.
Dan yang kedua, ada unsur yang bersifat terobosan. Kiai Abdurrahman Wahid, seperti yang kita kenal, itu adalah seorang tokoh yang di dalam tulisan saya di Tempo pada 1989 saya sebut sebagai orang asing di tengah NU. Karena apa? Karena Kiai Abdurrahman Wahid itu pada esensinya adalah seorang tokoh kosmopolit dengan bahan bacaan yang begitu luas dan dengan kemampuan untuk menangkap perkembangan-perkembangan dunia luar dengan cara yang sangat responsif dan kreatif. Dan inilah pada kesan saya yang mendorong Kiai Abdurrahman Wahid untuk selalu melakukan tindakan-tindakan yang bersifat vivere vericoloso itu, yaitu menyerempet-nyerempet bahaya, tetapi pada saat yang sama selalu dengan konstan menciptakan terobosan-terobosan. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, kehadiran Kiai Abdurrahman Wahid di Israel pada Oktober 1994 itu lebih berkaitan dengan semangatnya untuk menciptakan sebuah terobosan-terobosan yang ya, kita tidak tahu bagaimana hasilnya, tetapi sifat dan usaha yang konstan untuk melakukan terobosan itulah yang mendorong Kiai Abdurrahman Wahid sampai ke Israel dan berbicara dengan elit-elit Israel. Dan kalau kemudian kita lihat atau kita dengar kembali apa yang disampaikan oleh Kiai Yahya Stakuf, bahwa kepergian Kiai Abdurrahman Wahid ke Israel itu atas seizin para kiai, di mana kemudian Kiai Abdurrahman Wahid justru kemudian melaporkan kembali hasil dari perjalanannya ke Israel, maka kita lihat bahwa gagasan-gagasan yang bersifat terobosan dari Kiai Abdurrahman Wahid itu diketahui oleh para kiai NU. Jika itu misalnya kita ambil referensinya dari apa yang disampaikan oleh Kiai Yahya Stakuf. Jadi ya, tanpa harus merefer kepada konsep darah biru NU, bagi saya bisa dikatakan saya bisa memahami sistem tindakan Kiai Abdurrahman Wahid yang melakukan perjalanan ke Israel tersebut didasarkan pada semangatnya menciptakan terobosan-terobosan. Apakah saya setuju atau tidak dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Abdurrahman Wahid, itu termasuk soal lain. Yang penting yang ingin saya katakan adalah bahwa Kiai Abdurrahman Wahid itu harus diselamatkan dari tindakan-tindakan yang bersifat non-profesional generasi NU di bawahnya yang berusaha mengikuti jejak dari Kiai Abdurrahman Wahid, tetapi tanpa melihat situasi-situasi kritis yang berlangsung sekarang ini. Karena apa? Karena perjalanan kelima tokoh muda NU yang berlangsung baru-baru ini ke Israel itu seakan-akan telah bersifat doktriner. Yang saya maksud dengan doktriner di sini adalah bahwa mereka, maksud saya mereka ini adalah 5 tokoh pemuda tersebut sama sekali mengabaikan fakta telanjang yang telah terjadi di Gaza dan di Palestina pada umumnya, di mana ya, rakyat sipil, kaum perempuan,
dan yang lebih mengenaskan lagi, anak-anak kecil, kanak-kanak, bahkan bayi sekalipun itu telah menjadi korban dari keganasan Israel. Jadi seharusnya 5 pemuda tersebut itu melihat fakta telanjang itu tentang ketidakpedulian Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu tentang hal-hal ideal yang ingin mereka sampaikan, tentang maksud dialog kemanusiaan seperti yang mereka ingin nyatakan. Jadi di dalam konteks ini, dengan mengambil resiko bahwa saya sendiri akan dikritik oleh kawan-kawan sendiri, saya ingin mengatakan bahwa perjalanan Kiai Abdurrahman Wahid ke Israel pada 1994 itu adalah refleksi dari keinginannya untuk menciptakan terobosan-terobosan. Bahwa apakah saya setuju dengan tindakan Kiai Abdurrahman Wahid, itu sekali lagi saya katakan sebuah urusan lain. Tapi kira-kira inilah penjelasan yang ingin saya sampaikan. Keinginan konstan dari Kiai Abdurrahman Wahid untuk selalu menciptakan terobosan-terobosan, berhasil atau tidak, disambut atau tidak. Dan sebagaimana sikap Kiai Abdurrahman Wahid itu sendiri, kita tahu dia selalu kalis dari seluruh kritik-kritik yang disampaikan kepada tokoh ini, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid.